Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Doa dan harapan saya pagi hari ini, saudara semua senantiasa dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur oleh karena kasih anugerah-Mu kepada kami. Kembali kami ada saat ini. Semua ini bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tetapi semua ini karena kemurahan Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami ingin mendengar sabda Tuhan, sabda firman-Mu. Urapilah kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti agar kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam 2 Tawarikh pasal 26 ayat yang ke-16 yang tertulis demikian. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kepercayaan diri sangat penting, tapi tanpa kerendahan hati dan takut akan Tuhan, itu akan menjadi sikap arogansi. Arogansi atau kesombongan itu tidak akan membuat kita berkenan di hadapan Tuhan, tetapi kerendahan hati akan membuat kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Konteks ayat pada pagi hari ini adalah mengenai Raja Uzia, seorang raja yang memerintah kerajaan Israel bagian selatan, yaitu kerajaan Yehuda. Raja Uzia pada saat itu masih sangat muda, masih berumur 16 tahun ketika ia menjadi raja. Pada mulanya ia begitu setia dan benar di hadapan Tuhan. Namun sayangnya saudara-saudara, keadaan menjadi terbalik saat ia menjadi kuat, berpengaruh, dan berhasil. Kita perlu belajar dari kisah ini saudara, agar kehidupan kita tidak menjadi rusak, tapi senantiasa
mengalami berkat-berkat Tuhan. Kesalahan Raja Uzia adalah ia menjadi tinggi hati setelah ia mempunyai pengaruh dan kekuatan yang besar. Ia lalu mengambil peranan imam di rumah Tuhan karena ia merasa bahwa dirinya benar dan tidak perlu bergantung kepada seorang imam untuk datang kepada Tuhan. Ia membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan, sesuatu yang nampaknya baik tapi tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Kita dapat membaca di ayat-ayat selanjutnya, saudara, bahwa Raja Uzia pada akhirnya mendapatkan kusta sampai akhir hidupnya. Oleh karena ia telah melanggar kekudusan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, makna dari ayat firman Tuhan ini bagi kita adalah yang pertama, ketika kita mengalami keberhasilan, jangan kita lupakan bahwa itu bukan karena kemampuan kita, tapi karena anugerah Tuhan. Janganlah kita merasa bahwa kita hebat dan kuat karena diri kita baik atau saleh. Tapi sadarilah bahwa semuanya itu adalah karena kasih anugerah Tuhan semata. Yang kedua, saudara, kita tidak bisa datang kepada Allah tanpa perantara seorang imam atau pengantara dan juga korban. Jangan menganggap diri kita suci dan bisa datang langsung kepadanya. Kita bersyukur karena kita memiliki seorang imam besar yang agung yang telah menjadi pembela dan pengantara kita di hadapan Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang adalah Allah sendiri, yang telah menjadi korban dan tebusan yang sempurna untuk segala dosa kita dan menjadi pembela kita di hadapan Tuhan Allah kita. Dalam zaman Perjanjian Lama, imam-imam dan juga korban-korban sesungguhnya melambangkan Kristus. Dan dalam masa Perjanjian Baru, saudara, di masa kasih karunia ini, kita dilayakkan masuk ke hadirat Tuhan karena korban darah Kristus. Dan oleh karena Kristus telah menjadi imam besar, menjadi imam yang agung bagi kita. Karena itu saudara-saudara, penting bagi setiap kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk bisa datang kepada Allah. Jangan merasa hebat dengan kesalehan kita dan amal baik yang kita lakukan.
karena semua itu adalah seperti kain kotor di hadapan kesucian Allah. Mari saudara-saudara, kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita perlu Kristus, saudara. Kita perlu Sang Juru Selamat. Kita perlu penebus. Dia adalah imam dan pembela kita. Yang ketiga, saudara, jangan merendahkan orang lain dan jangan mengambil fungsi dan peranan orang lain. Kerusakan terjadi saat kita merasa lebih hebat dari orang lain. Sifat sombong dan arogansi, tinggi hati merusak tatanan kehidupan iman kita. Mari saudara-saudara, miliki kerendahan hati dan mulailah dari dalam rumah tangga atau keluarga kita. Hargailah peranan istri atau suami. Hargailah peranan anak-anak kita. Hargailah peranan orang tua dan juga saudara-saudara kita. Begitu juga di dalam kehidupan sosial, pekerjaan dan pelayanan. Mari kita menghargai dan menghormati peranan orang-orang lain, agar semuanya berjalan dengan baik bagi kita. Jaga sikap dan perkataan, dan jaga hati kita selalu agar hati kita tetap humble atau rendah hati. Dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dan dalam Amsal 22 ayat yang ke-4 dikatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tuhan Yesus adalah pribadi yang rendah hati, saudara-saudara. Allah itu rendah hati, maka kita pun harus memiliki kerendahan hati seperti Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Matius 11 ayat yang ke-9, yang ke-29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, milikilah kerendahan hati seperti Tuhan Yesus Kristus, agar kehidupan kita senantiasa baik dan mengalami berkat Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk
perlindungan-Mu di sepanjang malam hari tadi, hingga pagi hari ini, di hari yang baru ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, dan berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Kami sungguh bersyukur untuk sukacita dan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini untuk firman yang sudah kami dengar dan kami boleh merenungkan agar mengajarkan kepada kami untuk memiliki sikap rendah hati di dalam hidup kami. Segala keberhasilan, segala apapun yang kami capai dalam hidup ini bukan karena kehebatan kami dan kekuatan kami, tetapi semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan, dan karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Inilah doa kami, kiranya Engkau akan memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.